Pada episode kali ini, Mimin mau ngebahas alur cerita film seru berjudul Kingdom of Heaven. Menceritakan kisah nyata awal perseteruan umat muslim dengan umat Kristiani. Sedikit info, jika film ini sangat sensitif, Mimin mohon kepada kalian untuk menyaring komentar-komentarnya nanti. Mengingat jika film ini bukan untuk menyudutkan atau rasis dengan agama manapun. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Film dibuka dengan berlatar waktu 1184 di negara Prancis, di mana kita akan sama-sama diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Balia. Dia adalah tukang pandai besi dan mahir dalam membuat pedang tajam yang sering digunakan para prajurit kerajaan. Terusut jika Balia telah ditinggal mendiang sang istri lantaran ia memilih untuk bunuh diri. Entah apa itu alasannya, yang jelas atas tragedi tersebut membuat Balia sangat sedih menjalani hari-harinya. Suatu hari saat menjalani rutinitas biasanya, Balia didatangi sebuah rombongan tentara salib yang diketuai oleh seorang pemimpin yang bernama Godfrey. Balia cukup mengenal siapa itu Godfrey, di mana rupanya Balia adalah anak dari hubungan gelap Godfrey dengan ibu Balia di masa lalu. Untuk menebus rasa bersalahnya, Godfrey mengajak Balia pergi bersama rombongannya ke Yerusalem. Namun Balia menolak ajakan ayahnya. Ia memilih tinggal di desa tersebut di mana mendiang sang istri dilahirkan. Kemudian di malam harinya, Balia yang masih gigih menyelesaikan pedangnya didatangi kakak ipar yang memprovokasi jika ia tak suka melihat Balia di desa ini. Kakak iparnya terus menyalahkan kematian adiknya dan menganggap jika adiknya bunuh diri lantaran tidak bahagia bersama dengan Balia. Mendengar ucapan tersebut, Balia yang semula diam dan sabar terpancing amarahnya. Ia pun menusukkan pedang yang sedang ia buat dan membakar kakak iparnya hidup-hidup. Sadar dengan perbuatannya, Balia kemudian memutuskan untuk meninggalkan kampung dan pergi menyusul rombongan ayahnya yang hendak ke kota Yerusalem. Singkat cerita, Balia telah bertemu dengan rombongan Godfrey. Di sana Balia diterima sangat baik oleh rombongan karena ia merupakan anak dari Godfrey, pemimpin mereka. Di sela-sela para rombongan sedang beristirahat, Godfrey melatih anaknya dalam menggunakan pedang agar Balia menjadi sosok pria yang kuat layaknya para kesatria. Lagi asik-asiknya, Godfrey dan para rombongannya dikejutkan dengan sebuah rombongan lain yang telah mendekat. Ternyata mereka adalah anggota desa yang sedang mencari Balia dikarenakan telah membunuh kakak iparnya tempo lalu. Namun Godfrey dan rombongan jelas saja menolak untuk menyerahkan Balia. Karena tidak terjadi titik temu permasalahan, akhirnya pertempuran sengit antara kedua belah pihak tak dapat dihindarkan lagi. Meskipun Balia dan rombongan berhasil memenangkan pertempuran, sayangnya Godfrey harus terkena anak panah beracun milik pasukan musuh. Singkat cerita, perjalanan telah sampai di pelabuhan Messina, Italia, dan para rombongan memutuskan untuk menetap beberapa hari sampai di mana Godfrey sembuh dari lukanya. Di malam harinya saat Balia tengah berdoa, ia dipanggil oleh prajurit untuk menghadap Godfrey. Terusut jika luka panah beracun telah membuat tubuh Godfrey semakin hari semakin melemah. Dan sebelum meninggal, ia mewariskan seluruh hartanya kepada Balia. Godfrey juga memberikan kekuasaannya kepada Balia untuk memimpin kota Libelin sepeninggalnya ia nanti. Kemudian keesokan harinya perjalanan kembali dilanjutkan, di mana Balia dan para rombongan tengah menyeberangi lautan menuju ke kota Yerusalem. Namun cuaca di malam itu sungguh tidak mendukung. Badai laut yang semakin tinggi membuat kapal terombang-ambing dan berakhir dengan badan kapal yang hancur.
Saat Balia sudah sadar, ia melihat pemandangan yang begitu menyayat hati, di mana para rombongannya tak ada satupun yang selamat kecuali dirinya. Balia kemudian mencari pedangnya dan beberapa benda yang bisa ia manfaatkan. Balia menemukan seekor kuda yang sedang terikat di sebuah bangkai perahu. Namun sayangnya kuda tersebut lari setelah Balia membuka ikatannya. Balia kemudian memutuskan untuk berjalan kaki di tengah panasnya gurun pasir. Saat Balia kehausan dan sedang mengambil air minum di sebuah cekungan, secara kebetulan ia menemui kembali kuda tadi yang juga berniat minum di kubangan tersebut. Setelah kuda tersebut didapatkan, Balia kembali mendapat masalah di mana dua orang dari Arab mengaku pemilik kuda tersebut. Sudah jelas Balia tak rela kudanya diambil begitu saja, sehingga adu pedang menjadi jalan terbaik untuk menentukan siapa yang akan mendapatkannya. Singkat cerita, Balia berhasil mengalahkan kedua orang Arab tersebut. Namun ia mengampuni yang satunya dengan syarat ia harus mengantarkannya ke kota Yerusalem. Setibanya di kota Yerusalem, Palestina, Balia kemudian menyuruh orang Arab tersebut pergi sedangkan ia sendiri akan menemui prajurit Yerusalem. Mengetahui jika Balia ini merupakan anak dari Godfrey, para prajurit pun sangat menghormatinya. Balia kemudian dituntun masuk ke dalam istana dan diperlakukan layaknya sebagai tamu kehormatan para raja. Selesai istirahat dan mandi, Balia kemudian diajak berkeliling istana. Di sana Balia menyaksikan hukuman mati, di mana ini adalah kali pertama ia menyaksikan pemandangan seperti itu. Salah seorang asisten raja mengatakan jika orang yang dihukum mati telah melakukan kesalahan dengan membunuh orang muslim. Ia kembali meneruskan jika raja mereka yaitu Batwin telah melakukan perjanjian dengan pemimpin muslim yaitu Raja Salahuddin. Raja Batwin dan Salahuddin sepakat jika mereka akan selalu hidup damai dan tidak saling membunuh. Siapapun yang melanggar akan dihukum demikian agar terciptanya kehidupan yang damai antar umat Kristen dan juga Muslim. Selesai berkeliling, Balia kemudian diundang untuk makan bersama dengan para anggota kerajaan. Di antara para tamu tersebut terdapat pasangan suami istri yaitu Gai dan Sibilia dan juga Tiberias. Gai yang memiliki watak keras terlihat tidak menyukai kedatangan Balia. Ia dengan sombongnya meninggalkan tempat makan dan tak sudi satu meja dengan Balia yang dianggap rendah olehnya. Balia kemudian diminta menghadap Raja Batwin. Balia terkejut dengan keadaan Raja Batwin di mana wajahnya ditutupi sebuah topeng. Terungkap jika Raja Batwin memiliki penyakit langka yaitu kusta, di mana kulitnya sangat sensitif dan tidak boleh terkena paparan sinar matahari. Pertemuan tersebut membahas tentang tugas Balia selanjutnya, di mana ia harus memimpin rakyat di kota Libelin, kampung di mana ayah Balia dilahirkan. Balia kemudian memenuhi tugas dari Raja Batwin. Ia kemudian menuju ke kota Libelin untuk mengurus dan mengolah lahan pertanian yang ternyata sangat tandus dan tidak bisa ditanami bahan makanan. Balia yang cerdas kemudian mengajak para masyarakatnya gotong royong bahu-membahu mencari sumber air dengan menggali sebuah sumur. Usaha tidak mengkhianati hasil, di mana sumber air yang mereka cari akhirnya didapatkan. Dan dengan sukacita, Balia dan masyarakat kota Libelin mengalirkan air-air tersebut di ladang mereka yang telah kekeringan. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Sibelia dan rombongannya datang ke kota Libelin. Mereka meminta izin kepada Balia untuk menetap di sana dan beristirahat. Tak terasa hubungan Sibelia dan Balia semakin dekat setiap harinya, dan kedekatan tersebut membuahkan buih-buih cinta antara kedua insan tersebut. Scene kemudian menunjukkan di mana Gai dan juga Renol yang melanggar perintah Raja Batwin. Mereka melakukan penyerangan kepada kaum muslim yang hendak berdagang dan merampas seluruh harta dagangannya. Atas insiden tersebut membuat perdamaian antara kaum muslim dan Kristiani semakin renggang. Terlebih ini sudah melanggar perjanjian dan besar kemungkinan dapat menimbulkan peperangan besar antara kedua belah pihak.
Kabar terbunuhnya kaum muslim yang hendak berdagang juga sampai di kuping Raja Salahuddin. Ia pun mengerahkan seluruh pasukannya yang berjumlah 200.000 pasukan menuju ke perbatasan Yerusalem. Pasukan muslim sebanyak 200.000 berkuda bersenjata lengkap telah sampai di perbatasan kota Yerusalem. Hal itu membuat penduduk Yerusalem ketakutan pergi berbondong-bondong ke dalam benteng untuk mencari tempat perlindungan. Balia yang menjadi pemimpin pasukan terdekat benteng ditugaskan untuk menahan pasukan muslim yang terus mendekat. Walaupun jumlah pasukannya sangat terbatas, Balia memberanikan diri maju menahan pasukan Salahuddin. Usaha tersebut rupanya kurang beruntung. Perencanaan dan persiapan yang kurang matang membuat pasukan salib yang dipimpin Balia harus kocar-kacir melawan pasukan muslim. Balia yang sudah kalah sudah pasrah jika nyawanya berakhir pada hari ini. Namun tiba-tiba dari arah belakang bantuan datang, di mana pasukan salib datang yang dipimpin oleh Raja Badwin. Peperangan dihentikan untuk sementara waktu, di mana kedua pemimpin pasukan yaitu Raja Badwin dan Raja Salahuddin saling berunding. Raja Badwin meminta kembali berdamai kepada Raja Salahuddin. Ia berjanji akan menghukum Gai dan juga Renol yang menjadi biang kerok semua masalah ini. Raja Salahuddin pun menerima perdamaian tersebut sehingga peperangan antar kedua belah pihak bisa dicegah. Waalaikumsalam. Sesampainya di istana Yerusalem, Raja Badwin kemudian memberikan hukuman kepada Renol, si biang kerok yang sudah menjadi kang adu domba. Ia menghukum Renol untuk dipenjara seumur hidup sampai ia nanti mati di dalam penjara. Setelah memberikan hukuman tersebut, Raja Badwin tiba-tiba terjatuh dan ia pun segera dibawa masuk ke dalam istana. Penyakit yang dimiliki Raja Badwin semakin parah sehingga ia merasa umurnya sudah tak akan lama lagi. Untuk menjaga perdamaian ini terus berlangsung, Raja Badwin kemudian memanggil Balia datang ke kamarnya. Raja Badwin meminta Balia untuk menikahi adiknya yaitu Sibelia yang padahal ia masih bersatu sebagai istri dari Gai. Namun permintaan tersebut segera ditolak oleh Balia. Ia tak ingin dicap sebagai perebut istri orang-orang oleh penduduk Yerusalem. Beberapa hari kemudian Raja Badwin yang sudah semakin melemah memanggil adiknya yaitu Sibelia. Ia mengatakan jika penerus tahta kerajaan akan diberikan kepada anak Sibelia sebagai raja berikutnya. Sampai di mana sang Raja Badwin pun menghembuskan nafas untuk terakhir kalinya. Keesokan paginya anak Sibelia dinobatkan sebagai raja muda menggantikan Raja Badwin. Namun bergulingnya waktu, Sibelia mulai menyadari jika anaknya juga menderita penyakit yang sama seperti pamannya, yaitu penyakit kusta yang tidak bisa merasakan sakit di dalam kulitnya. Sibelia dengan terpaksa membunuh anaknya sendiri agar di kemudian hari ia tidak merasakan penderitaan sama seperti yang dirasakan oleh kakaknya. Singkat cerita, tahta kerajaan kemudian kembali berpindah dan sekarang Gailah yang paling patut dinobatkan sebagai pemimpin Yerusalem. Namun guys, watak Gai ini tidak berubah sama sekali. Ia masih rakus, sombong, dan yang paling parah, ia mengutus 3 pasukannya untuk membunuh Belia karena ia takut di kemudian hari tahtanya akan jatuh ke tangan Balia. Beruntungnya Balia yang jago dalam bertarung masih terlampau kuat untuk 3 pasukan yang disuruh oleh Gai. Kesewenangan Gai tak sampai di situ saja. Ia bahkan membebaskan Renol, kang adu domba, untuk kembali berulah memimpin pasukan salib membantai para kaum muslim tanpa alasan yang jelas. Bahkan yang paling parah nih guys, Renol dan pasukannya berani membunuh adik perempuan dari Raja Salahuddin.
Mengetahui kejadian tersebut, Raja Salahuddin mengutus beberapa pasukannya untuk mengambil jasad adik perempuannya. Namun kedatangan kaum muslim justru membuat Gai semakin congkak. Ia membunuh utusan Raja Salahuddin dan menyatakan perang kepada seluruh kaum muslim. Gai kemudian mengangkat pedangnya dan mengutus pasukannya untuk bertempur melawan pasukan muslim. Keputusan tersebut segera dikomentari oleh Balia. Ia mengatakan jika pasukan sebaiknya tidak meninggalkan benteng. Ditakutkan dengan jarak yang lumayan jauh justru akan membuat pasukan salib dehidrasi dan kehausan, sehingga Salahuddin dan pasukan muslimnya akan semakin mudah menghabisi pasukan salib. Namun lagi-lagi Gai dengan congkaknya menolak usulan Balia. Ia bahkan mengejek Balia sebagai pecundang dan hanya tukang besi. Mendengar ucapan tersebut membuat Balia tak mau membantu Gai dalam peperangan. Ia memutuskan untuk tetap di benteng bersama dengan beberapa pasukan yang tersisa. Singkat cerita, pasukan salib berangkat ke medan pertempuran dengan jarak yang lumayan jauh dan dengan terik matahari yang begitu panas membuat pasukan salib kehabisan tenaga. Ditambah lagi strategi yang dipakai oleh Salahuddin sangat ampuh, di mana pasukan muslim membakar daun-daun kering untuk mencemari udara sehingga peperangan sudah dapat ditebak siapa pemenangnya. Beberapa pasukan salib yang menyerah dijadikan tawanan perang, termasuk Gai dan juga Renol. Raja Salahuddin yang sudah marah dengan Renol memutuskan untuk mengkisos kematian adiknya dengan memenggal kepala Renol di depan mata kepala Gai sendiri. Beberapa hari kemudian pasukan yang dipimpin Balia mendengar berita kekalahan pasukan salib. Balia dan pasukannya sangat kaget setelah mendatangi lokasi pertempuran, di mana terlihat ribuan pasukan salib tewas oleh ambisi pemimpinnya sendiri. Balia yang tahu jika Salahuddin dan kaum muslim akan menyerang Yerusalem segera kembali ke dalam benteng. Ia menyiapkan strategi dan mengerahkan seluruh pasukan salib yang tersisa untuk menahan gempuran kaum muslim. Balia memerintahkan sebagian tentaranya membuat sebuah penanda berupa batu putih di depan benteng. Tanda tersebut adalah patokan di mana mereka akan menyerang jika Raja Salahuddin dan kaum muslim sudah memasuki wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan kecerdikan Balia. Ia menimbang jika pertempuran secara terbuka dengan kekuatan pasukannya yang tersisa, jawaban pemenangnya sudah bisa ditebak siapa. Keadaan malam pun tiba. Bola-bola api dari kejauhan terlihat terbang dan menerjang dinding-dinding kastil Yerusalem. Salahuddin dan tentara muslim sudah tiba. Mereka menyerang dari segala sisi sehingga membuat sebagian benteng kastil porak-poranda. Sampai pagi pun telah tiba. Pasukan Salahuddin yang terus maju telah melewati tanda yang dipasang sebelumnya. Itu artinya Balia merintahkan pasukannya untuk balas menyerang pasukan muslim dengan meriam dan ketapel-ketapel yang sama. Serangan tentara salib masih tak bisa menghentikan langkah pasukan muslim. Mereka terus maju dan sampailah sudah semakin dekat dengan tembok istana. Pasukan muslim berusaha masuk menggunakan menara kayu yang mereka bawa. Namun pasukan salib juga membalas dengan menembakkan panah berapi sehingga membakar menara kayu tersebut. Pertempuran yang terus berlangsung berhari-hari membuat jatuhnya korban yang tidak sedikit dari kedua belah pihak. Namun keesokan harinya perang masih belum mereda. Atas perintah Salahuddin, pasukan muslim mengubah rencana di mana mereka menyerang sisi terlemah tembok dengan ketapel-ketapel raksasa sehingga membuat tembok tersebut akhirnya hancur.
Rencana tersebut benar-benar membuahkan hasil. Sisi tembok yang jebol membuat pasukan Muslim dapat leluasa masuk dan dengan sekejap pasukan salib yang berada di sana langsung habis tak tersisa. Meskipun sudah memenangkan pertempuran, Raja Salahuddin dengan bijaknya mengajak Balia untuk melakukan kesepakatan. Raja Salahuddin meminta Balia untuk menyerah dan memberikan hak kuasa kota Yerusalem ke tangan kaum muslim. Sebagai gantinya, Salahuddin akan mengampuni pasukan salib dan tidak akan membunuh mereka. Tak sampai di situ, Raja Salahuddin juga akan mengawal para pasukan salib untuk sampai di perbatasan wilayah umat Kristiani untuk berjaga-jaga jika ada musuh lain yang akan menyerang. Dengan kemurahan hati, Raja Salahuddin membuat Balia kemudian luluh. Ia pun menyerahkan kota Yerusalem untuk menghindari banyak pasukan salib yang mati sia-sia. Assalamualaikum. And peace be with you. All will be safely escorted to the city. Setelah menaklukkan Yerusalem, Raja Salahuddin dan pasukan muslim mulai memasuki masjid di kota Yerusalem dengan bersujud syukur atas bantuan Allah yang Maha Kuasa. Sementara Balia dan pasukan salib yang masih selamat memutuskan untuk meninggalkan kota Yerusalem dan menuju ke kampung halamannya untuk tinggal di sana dengan aman tanpa adanya pertumpahan darah lagi. Di akhir cerita kita diperlihatkan dengan kedatangan pasukan salib dari Inggris yang mendatangi Balia untuk direkrut kembali merebut kota Yerusalem dari tangan kaum muslim. Namun apa yang kemudian Balia katakan? Ia memilih tidak ikut dan memutuskan untuk menjadi seorang pandai besi saja. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke, segitu aja guys alur cerita pada episode kali ini. Terlepas dari konflik film di atas, semoga kita yang hidup di masa sekarang dapat mengambil hikmahnya. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah hidup secara berdampingan dan saling menghormati keyakinan seseorang itu adalah indah. Toleransi antar umat beragama akan semakin indah jika kita sama-sama menjaga sikap dan attitude kita masing-masing. Prinsipnya nih guys, jika tak ingin agama kita diejek, maka jangan mengejek agama orang lain. Terus tebarkan kedamaian karena berwarna itu adalah indah. Saya Najah undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.